Hai, Dika di sini. Selamat datang kembali di channel saya, Baraja Kito. Hai teman-teman, welcome back to my channel. Pada tutorial kali ini, saya akan melanjutkan tutorial saya yang sebelumnya, yaitu part 2-nya atau bagian keduanya, dan saya akan buat sebuah desain flat yang berupa kereta api. Dan sebelum itu, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Oke, kita langsung saja klik create new. Terus namanya saya ubah menjadi train. Dan settingan dari file project saya itu sama dengan settingan file project saya yang sebelumnya atau pada video yang sebelumnya. Saya klik create aja. Nah, sebelum kita membuat desain flat kita atau membuat objek kita, nah kita pastikan terlebih dahulu kalau warna-warna yang akan kita gunakan untuk objek tersebut sudah ada atau sudah terbuka. Nah, kita bisa buka di menu window, terus ada pilihan di sini swatches. Di sini saya pilih yang tombol ini. Terus user defined. Di sini ada bacaannya train karena namanya saya ubah menjadi train kemarin. Yang swatchesnya saya tutup dulu. Nah, pada bagian train, yang bagian bawahnya ini adalah warna-warna yang akan saya gunakan untuk desain saya ini. Jadi teman-teman, kalau belum tahu bagaimana cara memasukkan warna-warna ke dalam Adobe Illustrator secara permanen, itu teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya. Silahkan ditonton, silahkan dipelajari, itu ada caranya. Oke, kita langsung saja. Untuk membuat sebuah kereta api ini, kita akan buat dari rectangle. Jadi teman-teman klik rectangle tool, lalu gambar seperti ini atau buat seperti ini. Pada bagian properties, itu yang bagian stroke-nya itu kita nonaktifkan. Jadi kita tidak menggunakan bingkai pada desain ini ya. Terus saya ganti warnanya dengan ini. Oke. Lalu saya buat lagi sebuah rectangle di sini dan saya klik selection tool untuk menyeleksi kedua buah objek ini. Saya akan samaratakan di bagian bawahnya atau sejajarkan di bagian bawahnya, yaitu saya sejajarkan itu caranya dengan menekan panel align. Terus di sini yang align to-nya itu saya pilih align to selection, dan di sini pilihannya adalah vertical align bottom. Nah, jadi dia sudah sejajar pada bagian bawahnya. Kalau sudah, ini akan saya gabungkan atau objek ini akan saya satukan. Jadi saya pilih panel Pathfinder. Di sini ada yang shape modes-nya. Di sini saya pilih unite. Jadi dia sudah menyatu. Dan saya akan menumpulkan sudut yang ini. Jadi saya klik di sini direct selection tool. Titiknya saya klik dulu. Lalu pada bagian lingkaran yang ini saya tarik ke atas sehingga dia menjadi sedikit lebih tumpul. Oke. Nah, dan garis ini akan saya buat sedikit miring ke kanan. Jadi cara membuatnya, saya klik titik yang ini, lalu saya geserkan dia ke kanan, dan saya tekan shift untuk membuat dia sejajar dengan titik yang di kanan. Nah, kira-kira segini. Lalu yang dua buah titik ini akan saya buat dia menjadi sangat tumpul. Jadi titik ini saya blok. Lalu lingkaran yang ini ataupun lingkaran yang ini saya tarik ke arah dalam. Nah, seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini. Dan yang setengah lingkaran ini akan saya potong dari bagian yang ini. Jadi caranya itu adalah saya buat sebuah rectangle di atasnya. Nah, lalu saya blok kedua buah objek ini. Dan pada bagian Pathfinder ini saya pilih divide. Kalau sudah, saya klik kanan terus ungroup objeknya, dan yang bagian luar itu saya delete, dan objek ini sudah terpisah. Nah, yang bagian luar itu saya ubah warnanya menjadi ini. Lalu saya kecilkan sedikit. Oke. Lalu saya akan membagi bagian atas ini menjadi dua bagian seperti yang tadi. Itu gunanya untuk atapnya. Jadi saya klik rectangle lagi.
lalu saya buat dia di atas objek ini, lalu saya seleksi lagi kedua buah objek ini, dan pada bagian Pathfinder, saya klik Divide, lalu objeknya diklik kanan dan Ungroup, dan pada bagian luarnya, saya delete. Nah, yang ini, objek atap ini, saya ubah warnanya menjadi warna pink yang lebih muda. Nah, seperti itu. Saya akan menarik titik yang ini ke arah luar supaya garisnya itu miring. Dan yang ini juga ke arah luar biar garisnya itu sedikit lebih miring. Jadi saya klik pada toolbox itu Direct Selection Tool. Lalu titik ini saya tarik ke kanan biar dia miring garisnya. Saya tekan Shift pada keyboard biar titik yang di kanan ini sejajar dengan titik yang di kiri. Begitu juga dengan titik yang di kiri akan saya tarik sedikit keluar dan saya tekan Shift supaya dia sejajar dengan titik yang di kanan. Oke, lalu keempat buah titik ini akan saya buat menjadi tumpul. Jadi saya klik di area artboard dulu, lalu saya klik lagi objeknya, objek atapnya ini, dan salah satu lingkaran ini akan saya tarik ke dalam. Oke, saya klik Selection Tool untuk menggeserkan dia sedikit ke bawah. Nah, sekarang kita akan buat jendelanya. Jendelanya itu dari sebuah rectangle lagi. Saya buat di atas objek yang pink terang ini. Nah, lalu titik ini akan saya tarik lagi ke dalam sehingga dia sedikit miring. Saya klik lagi pada toolbox itu Direct Selection Tool. Lalu saya klik titik yang akan saya miringkan. Saya tarik ke kanan, lalu saya tekan Shift supaya dia sejajar dengan titik yang di kanannya. Oke. Ini pada bagian fill, ya ini bagian fill, ini bagian stroke. Nah, pada bagian fill ini akan saya ubah warnanya jadi warna biru, terus yang stroke-nya saya kedepankan, itu saya ubah warnanya menjadi warna merah kuat. Lalu pada bagian properties, stroke-nya saya ubah jadi 15. Oke. Lalu saya klik di area artboard dan stroke-nya saya nonaktifkan lagi. Dan yang fill-nya saya kedepankan lagi. Langkah selanjutnya saya akan buat sebuah bayangan di sini. Jadi langkahnya sama seperti tadi. Ini saya potong, saya klik rectangle. Terus saya buat seperti ini. Saya klik objek badan kereta api dan rectangle ini. Pada bagian Pathfinder, saya klik Divide, lalu klik kanan Ungroup, dan bagian luarnya di delete atau dihilangkan. Nah, di sini jendelanya hilang, karena yang badan kereta api ini dia berada di layer yang paling atas atau berada di yang paling atas, jadi badan kereta api ini tinggal kita klik kanan, lalu Arrange, Send to Back. Oke, nah, yang bayangan ini saya ganti warnanya menjadi warna ini. Oke, sekarang saya akan buat rodanya dari sebuah ellipse tool. Nah, ellipse tool kira-kira sebesar ini. Saya ubah warnanya menjadi coklat tua. Lalu ini saya duplikatkan. Cara cepat untuk menduplikatkan suatu objek pada Illustrator adalah dengan menekan Alt pada keyboard, lalu menarik objek itu ke tempat lain. Oke, ini saya kecilkan. Saya letakkan di tengah, ganti warnanya dulu. Ini akan kita ratakan dia, kedua buah objek ini akan kita ratakan, dia sama-sama di tengah. Jadi keduanya kita klik, lalu pada bagian align, itu klik yang di tengah dan yang di tengah ini. Oke. Kalau sudah, ini saya duplikatkan, jadi saya geser ke kiri. Saya tekan Shift supaya dia sejajar dengan yang di kiri, di kanannya. Lalu saya kecilkan. Saya letakkan dia di sini. Dan saya duplikatkan lagi. Saya letak di sini. Nah, selangkah selanjutnya saya akan buat besi di antara dua buah roda yang di depan.
Jadi saya buat sebuah rectangle lagi, atau saya copy aja ini. Ini saya kopikan, lalu saya kecilkan sedikit dan saya ubah warnanya jadi hitam. Lalu saya letakkan di tengah. Ini saya duplikatkan ke sebelah sini. Berarti dia di bagian bawah ya. Jadi diklik kanan, arrange, bring to front. Oke. Nah, kalau sudah, besi yang antara dua buah lingkaran hitam ini saya buat dari rectangle. Oke. Lalu yang besinya ini akan saya satukan semuanya. Jadi saya blok ketiga-tiganya. Lalu pada bagian Pathfinder saya pilih Unite. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat cerobong asapnya dari sebuah rectangle. Tapi sebelum membuat cerobong asap ini, teman-teman harus tahu kalau cerobong asap ini saya buat pada layar yang terpisah. Jadi saya tambahkan lagi layar baru di sini, lalu saya letakkan dia di paling bawah. Nah, saya klik rectangle, lalu saya buat sebuah kotak seperti ini. Dan garis ini saya miringkan, garis ini juga saya miringkan. Tentunya titik ini saya tarik ke dalam dan titik ini saya tarik juga ke dalam. Jadi klik Direct Selection Tool. Titik ini saya tarik ke dalam. Dan titik ini juga saya tarik ke dalam. Jadi cerobongnya itu lebih membesar ke atas ya. Dan saya ubah warnanya jadi seperti ini. Dan pada bagian atas ini saya bagi dua. Jadi saya buat rectangle di atasnya. Kira-kira sebesar ini. Lalu diseleksi keduanya. Dan pada bagian Pathfinder saya pilih Divide. Saya klik kanan, Ungroup, lalu bagian luarnya tinggal di delete. Dan yang ini saya ganti menjadi warna hitam. Oke. Lalu saya bikin lagi sebuah rectangle di atasnya. Dan saya ganti warnanya menjadi coklat tua. Dan saya tambahkan lagi sebuah rectangle di sini. Sebuah rectangle di sini. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, kereta api sederhana kita itu sudah jadi. Teman-teman bisa praktekkan ini di rumah, dan sampai jumpa di tutorial saya yang berikutnya. And goodbye.